Allah cukupkan kebutuhan kami harus menyiapkan uang 600.000 dalam 4 hari. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami keluarga 2N. Nah, di video kali ini kami ingin berbagi cerita kepada teman-teman semuanya, bahwasannya putri kami yang kedua, Fatimah, alhamdulillah tahun ini sudah masuk di kelas 1 SD teman-teman. Dan kemarin sudah diterima di salah satu SD negeri yang terdekat dengan rumah kami. Nah, ketika ada anak kita yang masuk di sekolah baru, tentunya sebagai orang tua ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya membeli seragam sekolah. Nah, sebenarnya pemerintah di Permendikbud juga sudah membuat aturan ya sebenarnya, bahwa kalau seragam itu tidak boleh mewajibkan para wali murid untuk membeli seragam tersebut di pihak sekolah. Artinya dibebaskan mau beli di mana. Tapi kalau di sekolah Fatimah kemarin ya, atas kesepakatan semua wali murid, kita adakan pengadaannya diurus secara bersama-sama supaya nanti baik dari jenis bahan, kemudian warnanya itu bisa seragam. Dan alhamdulillah semua sudah sepakat, semua wali murid sepakat untuk membeli dan mengadakan secara bersama-sama. Nah, sebenarnya ada cerita di balik bagaimana kami bisa membeli seragam baru ini untuk Fatimah ya. Ini kami beli kemarin di hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Harga total semuanya ini ada 5 style seragam teman-teman, termasuk satu style seragam olahraga ya. Total harganya semuanya ini 930.000. Nah, beberapa hari sebelumnya, tepatnya 4 hari sebelumnya, sebenarnya kami, ya, saya dan istri itu belum ada uang jumlah nominal itu ya. Kami sudah mencoba untuk menyisihkan, mempersiapkan untuk mengalokasikan uang kami sebagian untuk membeli seragam ini. Tapi ya qadarullah, sampai di hari Sabtu pagi ya, 4 hari sebelum kami harus membeli seragam ini, itu uangnya belum mencukupi teman-teman. Baru terkumpul berapa ratus ribu, dan ketika kami hitung masih kurang sejumlah 600 ribuan. Nah, 600 ribu itu harus kami siapkan dalam waktu 4 hari teman-teman, yang mana secara hitungan matematika kami sepertinya tidak mungkin bagi kami untuk mengumpulkan uang 600 ribu agar seragam ini bisa terbeli secara lunas, secara tunai tanpa mencicil. Karena dalam 4 hari tentu ada kebutuhan pokok harian yang harus kita penuhi, sehingga kalaupun di dalam setiap harinya kami bisa menyisihkan sebagian uang, secara matematik tidak sampai terkumpul 600 ribu dalam 4 hari tersebut ya, dengan penghasilan saya pada saat ini. Jadi di Sabtu pagi ya, sebelum saya berangkat kerja ya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ada kebutuhan yang harus saya cukupi dalam beberapa hari ke depan, ya, tepatnya 4 hari ke depan, sejumlah 600 ribu. Mohon maaf ya,
untuk membeli, salah satunya untuk membeli seragam anak saya. Jadi saya minta kepada Allah agar kebutuhan ini bisa dicukupi. Itu sebelum berangkat di hari Sabtu itu. Nah, qadarullah ternyata ketika saya bekerja ya, kemudian saat berteduh di sebuah masjid ya, di serambi masjid itu, pada saat itu saya dapat WA dari salah satu saudara saya. Beliau, yang saudara saya ini, menanyakan nomor rekening saya. Saya di WA, Nur, aku minta nomor rekeningmu. Yang intinya pada saat itu beliau meminta nomor rekening saya untuk mengembalikan sejumlah uang yang dulu ya sudah bertahun-tahun itu dipinjam oleh saudara saya, untuk mengembalikan hutang saya. Kata saudara saya seperti itu. Pada saat itu saya membalas WA dari saudara saya tersebut sambil meneteskan air mata, teman-teman, karena ya antara senang dan juga terharu gitu. Bagaimana di hari itu sebenarnya pagi harinya saya memohon kepada Allah, ya Allah cukupkan kebutuhan kami harus menyiapkan uang 600.000 dalam 4 hari, yang mana secara matematika tadi dalam 4 hari mengumpulkan 600.000 itu dengan penghasilan saya pada saat itu gitu, itu tidak mungkin. Tetapi ternyata Allah mempunyai rencana lain, dan bagi Allah itu semuanya mungkin. Saya balesi WA dari saudara tersebut, saudara saya tersebut. Saya balesi nomor rekening saya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan untuk bekerja tadi. Kemudian ada WA masuk lagi, yang mana WA tersebut dari saudara tadi mengirimkan screenshot bukti transfer ke rekening saya. Dan di situ pada saat itu saya berhenti di depan sebuah rumah ya, di jalan sebuah rumah, nggak tahu di dalam rumah tersebut ada orang yang melihat atau tidak. Tapi pada saat itu air mata ini mengalir lebih deras. Mungkin dilihat orang atau tidak ya, saya nggak begitu memperhatikan. Tapi mungkin kalau ada yang melihat juga mungkin akan, kenapa itu ada mas-mas nangis di depan rumah di pinggir jalan. Ya saking terharunya ya teman-teman. Alhamdulillah ternyata yang semula saya kurang 600.000 kemudian mendapat transferan dari pengembalian uang yang dulu pernah saya pinjamkan ke saudara saya yang sudah bertahun-tahun lamanya, yang mana sebenarnya saya juga tidak menagih selama bertahun-tahun itu, karena saya juga tahu kondisi dari saudara saya. Tapi ternyata pada saat yang tepat keluarga saya memiliki rezeki yang berlebih sehingga punya niatan untuk mengembalikan uang yang dulu pernah dipinjam kepada saya. Sehingga yang semulanya tadi saya kurang 600.000, alhamdulillah jumlahnya justru melebihi dari itu gitu. Dikembalikan, dan alhamdulillah saya bersyukur akhirnya saya memiliki uang ya untuk membayar seragam ini secara lunas tanpa perlu mencicil.
Kemudian saya pulang kerja, saya cerita dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Dan pada saat itu istri saya juga langsung meneteskan air mata, karena yang semula tadi ya, yang pada saat awalnya kami belum ada uang itu, ya akhirnya kami memiliki bahkan lebih dari yang kita butuhkan untuk mencukupi seragam untuk anak saya ini, Fatimah. Dari cerita ini ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil untuk keluarga kami. Yang pertama tentu pelajaran yang bisa kami ambil bahwa sesuatu yang secara hitungan kita sebagai manusia, secara matematik itu tidak memungkinkan, tapi bagi Allah itu semua mungkin. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah ini, bahwa sesuatu yang terjadi di masa lalu kami itu ternyata memang sesuatu yang menurut Allah itu yang terbaik bagi diri kami. Jadi ukuran baik atau tidak itu bukan dari diri kami, tapi yang terbaik buat kamu itu ini menurut qadarullah, menurut takdir Allah. Karena bisa saja ya, kalau seandainya dulu saya tidak dipinjami uang oleh saudara saya, mungkin uang itu juga bisa langsung habis saya gunakan untuk membeli hal-hal yang lainnya, atau mungkin dipinjam oleh saudara saya tetapi langsung dikembalikan, ya itu juga mungkin sama, akan langsung habis saya gunakan untuk yang lainnya. Tapi Allah mentakdirkan lain. Saudara saya yang pinjam uang kepada saya beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, tetapi Allah mentakdirkan bahwa uang itu kembalinya itu dalam jangka waktu yang lama, tidak langsung dikembalikan oleh saudara saya karena ya mungkin karena kondisi saudara saya ya. Tetapi ternyata di balik lamanya saudara saya itu mengembalikan uang, ternyata itu memang yang terbaik bagi kami. Dan di saat ketika kami membutuhkan, ternyata Allah menghendaki saudara saya itu mengembalikan di waktu tersebut. Nah, itu yang bikin salah satu yang mungkin juga kami terharu, dan ini pelajaran yang bisa kami ambil untuk keluarga kami, bahwa sesuatu yang terjadi kepada keluarga kami itu yang terbaik bagi kami, ya, takdir Allah itu yang terbaik bagi kami. Jadi ukuran baik buruknya itu bukan dari diri kami pribadi ya. Sesuatu yang kami anggap baik, tetapi sebenarnya itu bukan yang terbaik untukmu kalau takdir Allahnya. Nah, itu mungkin sedikit cerita dari kami ya, ingin berbagi. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah, kami bisa membeli seragam ini, membelikan untuk Fatimah, dan saya berharap dan berdoa untuk Fatimah ya, bisa belajar dengan rajin, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solehah, ya. Oke. Dan semoga bagi teman-teman yang memiliki hutang, kami doakan bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Kemudian bagi teman-teman yang kebetulan dihutangi oleh orang lain, kami doakan juga semoga orang yang berhutang kepada Anda, kepada teman-teman semuanya, itu mendapatkan keluasan rezeki sehingga bisa segera mengembalikan hutang tersebut kepada teman-teman.
Atau kalau seandainya ada orang-orang yang meminjam uang kepada teman-teman, wah sebenarnya dia itu adalah orang yang mampu tapi hanya malas, ya semoga segera diberi petunjuk oleh Allah supaya bisa segera mengembalikan hutang tersebut kepada teman-teman semuanya. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami, dukung kami selalu. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.